الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنات تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسولنا بالكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah, pertama tentunya senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia nikmatnya begitu banyak, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehatul afiah, juga nikmat kesempatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga detik ini masih memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita dilangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kiranya ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan ke hari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, juga kita umatnya yang setia menjalankan ajarannya, yang tentunya harapan kita kelak di yaumil qiyamah kita digolongkan umatnya yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada golongan orang yang berhasil menjaga konsistensinya selama bulan Ramadan dalam menjalankan ibadah dan melakukan kebajikan-kebajikan. Salat dia kerjakan yang wajib dan sunnah dan amalan-amalan lainnya. Akan tetapi setelah Ramadan selesai, konsistensi itu tiba-tiba hilang, dan yang tersisa hanyalah kenangan-kenangan yang pernah dilakukan selama bulan suci Ramadan. Dan ini termasuk golongan yang sangat beruntung. Tetapi kita juga ingin selamanya menjadi orang yang beruntung, hingga akhir hayat kita juga menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kondisi seperti sekarang ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, menjadi penting bagi kita untuk kembali membahas hakikat yang namanya istiqamah dalam beragama. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, suatu ketika sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Ammar datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu kata dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya lagi tentang hal tersebut, cukup dari engkau kata-kata itu." Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul amantu billah summastaqim." Berimanlah kalian kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah, dan istiqomahlah dengan apa yang menjadi keyakinan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jawaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana pentingnya kita istiqamah. Lantas jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa yang akan didapat oleh hamba Allah yang senantiasa mampu istiqamah? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab di dalam Al-Quran surat Al-Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap istiqamah, tetap dalam pendiriannya, maka Allah akan menurunkan malaikat-malaikat kepada mereka, selalu berkata malaikat itu, wala takhafu wala tahzanu, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih, maka bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu bagi orang-orang yang senantiasa istiqamah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bersama bahwa hakikat istiqamah tidak terletak pada sedikit atau banyaknya suatu amalan ibadah, melainkan bagaimana konsistensi kita dalam menjaga amalan-amalan ibadah itu. Rasulullah SAW memberikan wejangan kepada kita, ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla. Perbuatan baik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling konsisten, istiqamah, wa in qalla, walaupun pekerjaan itu sedikit. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ada banyak sekali amalan-amalan baik, amalan yang dilakukan sedikit, baik waktunya, perbuatannya, juga sifatnya yang dilakukan secara rutin, maka akan membawa dampak yang sangat luar biasa manfaatnya bagi kita, kehidupan kita, dunia dan juga di akhirat kelak. Amalan sedikit tapi istiqamah jauh lebih baik ketimbang amalan yang banyak tapi sesaat. Contoh jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita melaksanakan salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Taruhlah satu waktu makan waktu 5 menit saja, 5 kali waktu 25 menit. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kita sehari semalam 24 jam. Lalu masih ada 23 jam 35 menit sisa waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kita sholat hanya 5 menit. Akan tetapi masih banyak saudara-saudara kita yang enggan melakukan ibadah, yang hanya sedikit waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah memberikan 24 jam waktu sehari semalam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemarin kita melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan selama 30 hari. Sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan usia kita selama 1 tahun 360 hari. Jadi masih ada 330 hari sisa waktu, hanya 30 hari saja diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Akan tetapi toh masih ada saudara-saudara kita juga yang enggan melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Belum lagi orang-orang yang senantiasa memberikan kemampuannya, kelebihannya oleh Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan zakat mal yang hanya 2,5%. Taruhlah kalau kita memiliki uang 1 miliar saja, dikeluarkan 25% hanya 25 juta. Sedangkan masih ada sisa 975 juta masih ada di kantong kita, di saku kita. Sementara yang 25 juta kita keluarkan itu sedikit, tetapi dampaknya adalah dapat memberikan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk merasakan bagaimana bahagianya kemarin melaksanakan ibadah hari raya Idul Fitri. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, perbuatan kita, ibadah kita yang sedikit ini akan membawa dampak yang sangat luar biasa manfaatnya bagi kita, kehidupan kita dunia maupun di akhirat kelak. Semisal dalam contoh strata sosial kita, hubungan kita dalam masyarakat. Taruhlah satu kampung itu tidak membuang sampah sembarangan saja.
dampaknya sangat luar biasa. Apalagi satu wilayah, satu Indonesia, dia punya istiqomah untuk tidak membuang sampah sembarangan, maka bencana tidak akan terjadi seperti banjir, longsor dan sebagainya. Benar kata Allah, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di daratan dan di lautan adalah ulah tangan-tangan kita sendiri yang tidak mampu untuk memberikan kemanfaatan kehidupan kita di alam dunia ini. Perbuatan yang kecil saja tidak bisa, tidak membuang sampah sembarangan, apalagi perbuatan yang sangat besar. Itulah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, betapa pentingnya menjaga istiqomah kita, konsistensi kita. Mumpung masih Allah memberikan kesempatan kepada kita sehat panjang umur, marilah kita senantiasa tetap istiqomah untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhir hayat kita nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa azwajihi qarabati ajma'in. Wardallahu ala arba'il khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma anfa'na al ghala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifa wa sadaid al had wa adran badan baladina hada khasa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul 'azzakum wa yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.